Direktur, Gyeongja dan Mandong menuju ke loteng lantai 4, beserta Bunok yang diam-diam mengikuti mereka. Mandong berpura-pura batuk sebagai aba-aba bahwa ada yang datang. Selama itu, Yongro dan Suho yang membahas jalan keluar menyadari kedatangan mereka, lalu menyembunyikan semua barang-barang yang digunakan di sana. Mereka bersembunyi di bawah jendela. Direktur atau Nyonya Pi memeriksa seluruh loteng. Kemudian, direktur memeriksa luar jendela tapi tidak menemukan apa-apa. Saat itu juga, Yongro hampir jatuh dari sana, tapi untungnya dia memegang tangan Suho dan Suho menolongnya. Setelah memeriksa dan tidak menemukan apa-apa, direktur dan yang lainnya pergi. Kunci loteng itu disimpan oleh direktur sekarang. Suho memberikan teh untuk Yongro karena menyadari Yongro sangat ketakutan mengira dirinya akan jatuh dan mati. Yongro bertanya apakah Suho Superman karena berhasil menolongnya. Lalu, Yongro melihat banyak darah di punggung Suho. Kemudian ia mengobati lukanya. Loteng itu dikunci dari luar dan Yongro tidak bisa kembali ke kamar. Untuk mencairkan suasana, Suho membuat pesawat kertas dan menerbangkannya. Jongmin yang sadar bahwa Yongro tidak ada di kamar segera keluar. Kebetulan ia bertemu Mandong. Jongmin dan Mandong bersama-sama mengeluarkan Yongro yang terkunci di loteng. Saat itu, Suho bersikeras ingin keluar dari asrama malam itu juga, dengan melewati pintu darurat tersembunyi yang ada di basement. Kalau tidak, orang-orang yang menyembunyikannya tidak akan aman. Dalam perjalanan ke basement, mereka mendapati Gyeongja yang tidur dengan berjalan. Mandong sempat melihat wajah direktur lama yang bunuh diri pada diri Gyeongja. Tapi Mandong tetap diam. Setelah sampai di basement, banyak para intel yang ternyata tetap berjaga di luar. Jadi, Yongro dan yang lainnya berencana mengeluarkan Suho saat acara gelar Gria. Saat itu, laki-laki bebas memasuki asrama dengan syarat membawa undangan. Keesokan harinya, para siswa membahas mengenai gelar Gria. Yongro mencatat hal-hal penting, lalu ia segera memberitahu Suho. Yongro akan mengatur semuanya, dan Suho hanya perlu menyembuhkan lukanya. Sementara itu, Gangmu beserta anak buahnya memeriksa tempat tinggal Suho. Mereka juga menginterogasi Guangte yang merupakan teman dekat Suho. Saat mengetahui bahwa Suho adalah komunis, Guangte berjanji akan memberitahu Intel ketika melihat Suho. Saat kembali ke kantor, An Gyeonggi marah besar terhadap Gangmu karena tidak menuruti perintah dan melanjutkan pencarian. Tapi Gangmu melawan dan tetap melanjutkan pencarian. Di sisi lain, Bunok menemui Yongro yang sedang menjemur cucian. Yongro menyimpan ramyeon di bawah tumpukan cuciannya. Bunok curiga terhadap Yongro karena sikap Yongro yang janggal dan direktur yang menggerebek loteng kemarin malam. Yongro hampir saja ketahuan bahwa ia menyembunyikan 2 buah ramyeon. Tapi untungnya Bunok tidak melihat ramyeon itu dan pergi karena mempercayai kata-kata Yongro. Sementara itu, Hong Era, Cho Song Sim, dan istri An Gyong Hee pergi menemui penasihat di balik layar. Kata penasihat itu, Changsu sial tahun ini. Changsu bisa kehilangan nyawa karena kesalahan kecil. Untuk menghilangkan kesialan itu, mereka harus mengorbankan 13 gadis untuk dijadikan tumbal. Di sisi lain, Hyeryong, Solhee, dan Jongmin pergi menemui Bunok mengetahui barang-barang mereka yang hilang dicuri oleh Bunok. Kebetulan ada direktur di sana, tapi direktur melindungi dan memaafkan kesalahan Bunok. Dengan syarat, Bunok harus sadar diri dan tidak mengulanginya lagi. Besoknya, Yongro, Hyeryong, Jongmin, dan Solhee berdiskusi mengenai cara mengeluarkan Suho. Hyeryong tidak jadi mengundang Guangte karena Guangte kenal dengan Suho. Jongmin menyiapkan sepeda untuk Yongro dan Suho agar mereka mudah untuk kabur. Yongro menyiapkan setelan jas, sedangkan Solhee mengundang Sokjun yang satu klub kampus dengan Guangte. Mereka tidak mempermasalahkan hal itu karena Sokjun tidak tahu wajah Suho. Sementara itu, Taeil dan Changsu menemui orang Korea Utara. Orang Korea Utara itu membatalkan perjanjian mereka, mengetahui mata-mata mereka dikejar oleh Intel. Sehari sebelum gelar Gria,
Yongro pulang ke rumahnya untuk mengambil setelan jas milik kakaknya. Ternyata, Yongro adalah putri dari Encangsu, dan Hong Era adalah ibu tirinya. Ibu kandungnya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, Yongro dan kakaknya tinggal bersama neneknya. Sebenarnya, hari itu Hong Era ada janji, tapi ia sengaja membatalkannya mendengar Yongro akan pulang setelah 10 tahun lamanya. Yongro sangat benci terhadapnya, dan sengaja memecahkan foto mereka karena kesabaran Yongro telah habis menghadapi perkataan Hong Era. Hong Era menampari Yongro, kemudian Yongro pergi. Yongro kembali ke asrama dengan keadaan termenung di bawah salju. Hari ini adalah hari gelar gria diadakan. Yongro menjemput Suho di loteng. Saat hendak turun dan membuka pintu, mereka berpapasan dengan Nyonya Pi. Yongro mengatakan bahwa Suho adalah rekannya hari ini, dan direktur memperingatkan kalau tidak boleh ada orang asing yang ke lantai 4. Sementara itu, Sokjun, pasangan Solhi, digantikan oleh Guangtae karena ia tidak bisa datang. Saat Guangtae mengetahui ayah Solhi adalah Presdir Miras BK, ia berbalik arah dari yang tadinya ingin menemui Hyeryong menjadi menggoda Solhi. Yongro dan Suho kesulitan keluar karena harus menghindari Bunok dan Guangtae. Di tengah-tengah kebingungan mereka untuk keluar, Suho tiba-tiba ditantang untuk memainkan permainan tembakan oleh pasangan Hyeryong yang merupakan seorang anggota militer. Yongro juga ditarik temannya untuk menari. Yongro menari dengan membayangkan pasangannya adalah Suho. Saat sadar itu hanya imajinasi, Yongro dan Suho bergegas pergi. Ternyata Bunok mengikuti mereka, lalu mereka pergi dengan menggunakan sepeda yang dibawakan Jongmin. Saat berada di depan gerbang Universitas Wanita Hosu, Guangtae yang berada di kafe depan universitas dengan Solhi melihat Suho dan melaporkannya pada Intel. Para Intel bergegas menuju gerbang universitas. Sementara itu, Suho yang sudah pergi tiba-tiba kembali lagi menemui Yongro.